Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Madani dengan NIM 2241101023 dari kelas Desain dan Analisis Algoritma A. Jadi saya akan mengerjakan tugas analisa algoritma non-rekursif. Langsung pada soal pertama. Terdapat garis bilangan UN sama dengan 1, min 2, 3, min 4, 5, min 6. Yang A, buat fungsi iteratif untuk menghitung UN. Di sini saya sudah membuat algoritma baris yang tujuannya untuk menghitung UN berdasarkan parameter yang diberikan, dengan inputnya adalah n dan outputnya adalah jumlah dari baris bilangan. Nah, di sini saya membuat ulangan for i yang diisi 1 sampai n, kemudian UN-nya adalah i, dan jika i dibagi 2 itu hasilnya 0, maka UN-nya adalah n-nya akan dikalikan negatif. Kemudian akan memberikan fungsi UN atau return UN. Kemudian lanjut yang B, tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Metrik ukuran inputnya adalah n. Semakin besar nilai n maka semakin besar juga fungsi iterasinya. Kemudian C, tentukan basic operasinya. Di sini UN sama dengan I, jadi setiap kali terjadi iterasi maka basic operasinya dieksekusi sebanyak 1 kali. Selanjutnya D, apakah diperlukan analisa best case, worst case, dan average case? Baiknya eksekusi basic operation untuk n akan selalu sama, atau iterasi akan dilakukan sebanyak n kali, sehingga analisa best case, worst case, dan average case tidak dilakukan. Kemudian E, jika banyak eksekusi basic operation untuk input bukan dinyatakan sebagai CN, persamaan dari untuk CN. Nah, karena di sini saya menggunakan 2 basis operation, jadi di sini CN-nya adalah 2. Dan F, cari bersamaan langsung CN-nya. Jadi di sini duanya dikeluarkan, jadi sigma i sama 1 sampai n konstanta 2n. Kemudian soal 02 di sini levelnya sudah disediakan. Jadi pertama adalah tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Metrik untuk inputnya adalah array. Nilai array tidak mempengaruhi pada banyak iterasi yang dilakukan. Yang mempengaruhi itu adalah panjang elemen dari array yang diberikan. Jika nilai n semakin besar, maka iterasi yang dilakukan juga semakin besar. Kemudian tentukan basis operasinya. Basic operation pada algoritma di atas yaitu pada salah satu loop terdalam yang selalu dijalankan. Jadi seperti A I sama dengan AJ. Kemudian C, jelaskan apakah input yang ukurannya dan sama banyaknya instruksi basic operation itu bisa berbeda. Apakah diperlukan analisa best case, worst case, dan average case dan average case. Karena elemen yang ditemukan bisa terletak mana saja, maka diperlukan analisa best case, worst case, dan average case. Untuk best case-nya adalah elemen yang sama ditemukan di iterasi pertama, yaitu CN sama 1. Untuk worst case-nya adalah elemen yang sama ditemukan di iterasi paling akhir, yaitu CN sama dengan sigma i sama dengan 0 sampai n-2 konstanta n-1 min i. Untuk average case-nya di sini saya sudah membuat tabelnya untuk setiap iterasinya. Jadi sehingga average case-nya yaitu CN dengan sigma i sama dengan 0 sampai n-1 n-2 konstanta i kali 1 per n-2 n-1. Dan D, persamaan deret untuk CN-nya. Jadi di sini CN sama dengan sigma i sama dengan 0 n sampai n-2, sigma j sama dengan i plus 1 sampai n-1 konstanta 1. Ini sama seperti cara untuk di worst case-nya. Kemudian cari bersama langsung CN. Di sini CN sama dengan sigma i sama dengan 0 n-2 konstanta n-1 min i, karena di sini ada pengulangan, jadi
jadi bisa kita pisah, jadi sehingga sigma i sama dengan 0 sampai n-2 konstanta n1 min sigma i sama dengan 0 sampai n-2 konstanta 1. Nah, di sini kita bisa menggunakan di rumus pertama dan rumus kedua. Kayak yang untuk rumus pertama, batas akhir dikurangi batas awal ditambah 1, hingga untuk rumus kedua batas awal dikali batas awal ditambah 1/2, hingga jika dihitung hasilnya akan Cn sama dengan n kuadrat min n per 2. Kemudian soal yang ketiga, suatu matrik berdimensi akan dicek apakah memiliki elemen di mana A indeks I, J dengan A indeks J, I. Jadi yang pertama A, buat fungsi iteratif untuk mengecek kondisi tersebut. Di sini dibuat algoritma matriks yang tujuannya untuk mengecek apakah memiliki elemen di mana A indeks I, J sama dengan A indeks J, I. Untuk inputnya adalah array A dengan batasan dimensi 0m-1 dan 0n-1. Untuk outputnya adalah boolean. Di sini menggunakan perulangan untuk i sama dengan 0 sampai dengan m-2, dan juga di sini juga untuk j itu i plus 1 sampai dengan n-2. Nah, di sini jika A indeks i, j sama dengan A indeks j, i itu sama, maka return true. Kemudian soal yang B, tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Inputnya adalah A. Nilai A tidak akan berpengaruh pada banyak iterasi yang dilakukan, namun nilai N dan M akan berpengaruh. Semakin besar nilai N dan M, maka akan semakin banyak iterasi yang dilakukan. Kemudian yang C, tentukan basic operasinya. Basic operasi pada algoritma di atas yaitu pada salah satu loop terdalam J yang dijalankan jika masuk loop. Misal, for A sigma I, J sama dengan A sigma J, I. Kemudian, apakah diperlukan analisa base case, worst case, dan average case? Karena elemen yang ditemukan bisa terkait mana saja, maka diperlukan analisa base case, worst case, dan average case. Base case-nya adalah elemen yang sama ditemukan di dosis utama, yaitu Cn dengan 1. Untuk worst case-nya sama seperti yang di nomor 2, Cn sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai m-2 n konstanta n-1 min I. Untuk average case-nya di sini sudah dibuat tabel-tabel untuk tiap iterasinya, sehingga average case-nya Cn sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai m-2 n-1 serta I kali 1 per m-2 n-1. Kemudian jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input bukan n nyatakan sebagai Cn, maka persamaan deret untuk Cn adalah di sini Cn sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai m-2 sigma J sama dengan 1 I plus 1 sampai n-1 dan konstan 1, karena di sini karena basic operasinya hanya 1. Lalu cari persamaan langsung Cn. Nah, di sini karena Cn sama dengan sigma I sama 1 m-2 konstanta n-1 min I sama 1 minus 2, karena di sini terdapat pengurangan, jadi bisa kita pisah. Bisa kita pisah jadi seperti ini. Sigma I sama dengan 0 m-2 n konstanta n-1 min sigma I sama dengan 0 m-2 konstanta 1. Kemudian cara yang sama seperti nomor 2, caranya sama seperti yang nomor 2 tadi. Lalu jika dihitung hasilnya akan Cn m-1 sampai kali 2n min n per 2. Sekian penjelasan dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.